Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ansara sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kanallahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ana alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala diberikan kenikmatan menjumpai bulan suci Ramadan. Bulan yang kita damba-dambakan kita bisa berada di dalamnya. Bulan yang penuh dengan barokah dan juga bulan yang penuh dengan maghfirah, yang insya Allah apabila kita bersungguh-sungguh imanan wa ihtisaban, bersungguh-sungguh dalam menjalankannya, kita akan mendapatkan maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Ada satu hal yang seringkali kita lupakan sebagai seorang muslim, bahwa kita harusnya selalu bersyukur. Bahkan dikatakan pasangan antara sabar dan syukur itu adalah sebagai nisful iman. As-sabru wa syukru nisful iman. Sabar dan syukur itu adalah separuh dari keimanan. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Ada ayat yang selalu kita kenal dengan baik, yang bahkan insya Allah saya yakin banyak dihafal oleh sebagian besar kaum muslimin. La in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. La in syakartum, ya, jika kamu bersyukur kepadaku, ya, maka Allah akan menambahkan az-ziyadah, ya, akan menambahkan namanya yang disebut dengan kenikmatan tersebut. Wala in kafartum, tapi kalau kalian itu ingkar terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka Allah mengatakan inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azab dari Allah Subhanahu wa taala sangat keras. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Berbicara syukur, ya, itu artinya berbicara kita mengukur diri kita sendiri, menilai diri kita sendiri dan menilai pihak yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, ya. Sebagai seorang muslim tentunya kita harus senantiasa bersyukur. Ada seorang murid ngaji pada saat dulu, ya, ada seorang zaman dulu dari sebuah kisah, ada seorang murid santri ngaji kepada Imam Al-Ghazali. Beliau bertanya kepada Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam, ya Syekh, bagaimana caranya saya agar bisa menjadi seorang hamba yang bersyukur? Perasaan saya sudah menggunakan baca yang namanya tasbih, saya juga sudah baca yang namanya berbagai macam wirid, kok rasa syukur itu belum masuk ke dalam hati saya. Kira-kira apa yang perlu saya lakukan? Kemudian Hujjatul Islam Al-Ghazali mengatakan, kalau begitu berangkatlah kamu ke kuburan. Loh, terus ngapain nanti saya ke sana? Berangkat saja ke sana dan renungkanlah, ya. Coba lihat, perhatikan dengan baik-baik, ya. Apakah orang-orang yang sudah pada meninggal itu segala macam bisa bangkit kembali? Dan mereka bisa enggak merasakan rasa syukur mereka kepada Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu kamu bisa merasakan ketika ada orang meninggal, ada orang yang sudah mati begitu, dengan orang yang hidup. Orang yang hidup itu diberi kesempatan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dia diberi kesempatan usia yang panjang, dia bisa menikmati hidup, dia bisa menikmati keagungan Allah Subhanahu wa taala, bisa menikmati berbagai macam karunia dan kebesaran-kebesarannya. Dia bisa mendapatkan rasa berbagai macam kebahagiaan-kebahagiaan. Meskipun kita juga menyadari ada juga mungkin musibah, ada masalah, tapi insya Allah rasa syukur kita jauh lebih besar ketimbang rasa sedih, duka. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Wasiat yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali setidaknya bisa mengajarkan kepada kita tentang pentingnya kenapa kita perlu yang disebut dengan dzikrul maut. Dengan kita mengingat kematian, maka kita menyadari betapa pentingnya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah dialog pun juga dikatakan, mereka-mereka yang pada akhirnya nanti sudah meninggal dan belum sempat bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala merasakan kerugian. Bahkan mereka memohon kalau bisa dikasih waktu lah barang sedikit bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimahullah.
Oleh karena itu kembali pada masalah syukur tadi, ya. Kita bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan itu sebuah kenikmatan yang luar biasa, ya. Dilipat gandakan pahala, dilipat gandakan segala amaliyah kita di bulan suci Ramadan. Ini ada sebuah situasi yang tidak terjadi pada bulan-bulan yang lain. Pada bulan ini pun juga kita merasakan suasana kebersamaan, suasana ilmu pengetahuan betapa luas dapat kita peroleh. Kita juga diberi kesempatan bersama-sama beribadah dengan sanak saudara kita, dengan famili kita, yang mungkin juga berkaitan dengan pandemi yang tengah terjadi seperti sekarang ini. Mau tidak mau kita akhirnya bersama dengan keluarga, membersamai selama 1 bulan penuh dengan keluarga kita. Sebuah kenikmatan yang mungkin sulit sekali kita dapatkan ketika tidak terjadi situasi yang seperti sekarang ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, keluarga itu adalah salah satu yang harus kita syukuri, ya. Sekarang ada sebuah krisis yang disebut dengan krisis terhadap keluarga, ya. Betapa banyak orang yang hidup dan tinggal di atas muka bumi ini, namun demikian mereka sudah tidak punya keluarga. Mereka hanya punya hubungan nasab, tapi tidak ada yang disebut dengan istilahnya suasana kebatinan. Mereka punya rumah, ya, house ada, tapi tidak home, tidak baiti jannati misalnya. Ini adalah sesuatu yang perlu kita syukuri, ya. Kalau kita lihat dalam bahasa Inggris juga beda antara home dan house kan gitu. Kalau home itu ada suasana kebatinan, sementara kalau house itu ada fisik dari rumah itu sendiri. Mungkin banyak orang sudah punya rumah, tapi tidak punya suasana tentang rumah itu sendiri. Home sweet home itu nggak ada lagi, ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kembali pada masalah tema kita mengenai syukur ini, kita sebagai seorang muslim harus bersyukur. La in syakartum la azidannakum, maka akan ditambah berbagai macam kenikmatan. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang berlipat ganda karena rasa syukur yang kita sampaikan. Rasa syukur pun kita sampaikan dalam bentuk lisan, ya, bisa secara qalbi, ya, dengan perasaan, merasa ketundukan, merasa sesuatu yang sangat besar, ya, penghormatan. Bisa juga dalam bentuk jawarih. Jawarih itu tingkah laku dalam perbuatan, maka kita perbuat amal kita. Dalam sebuah riwayat juga ada sebuah dialog, ya, antara Nabi dengan beberapa sahabatnya. Ketika Nabi mengatakan, sesungguhnya rezeki yang kamu berikan kepada orang lain itu tidak akan hilang, ya. Bahkan dia sebetulnya yang tetap akan membersamai kamu menjadi sebuah teman di akhirat nanti. Artinya kalau buat orang bersyukur itu dia keluarkan rezeki yang banyak, mumpung di bulan suci Ramadan misalnya, insya Allah akan berlipat ganda dan akan menjadi teman kita di akhirat kelak nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sesungguhnya yang kita keluarkan itu tidak akan hilang, tapi justru sebagai sebuah investasi yang bermanfaat di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, oleh karena itu sebagai seorang muslim, marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rasa syukur ini, maka akan terbentuk sikap penghormatan, ya, tahu diri tentang apa yang kita miliki sebagai sebuah kekurangan, dan kita menghormati pihak lain ada sesuatu yang lebih. Dengan demikian juga dihubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa bahwa apa yang kita lakukan itu adalah sangat kecil, sangat minim, dan kita tidak seberapa dibandingkan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan. Coba saja bisa dibayangkan, ya. Misalnya saja musibah yang menimpa saudara-saudara kita atau kaum muslimin atau bahkan umat Islam, umat manusia di atas muka bumi ini, yang mereka terinfeksi corona, kemudian akhirnya mereka harus dirawat di rumah sakit. Konon menurut berbagai macam informasi bahwa biaya per orang itu minimal 25 juta rupiah. Itu bagaimana harus menyiapkan yang namanya ventilator untuk menghirup pernapasan, ya, agar dibantu pernapasannya karena terganggu. Ini sesuatu yang harus kita syukuri. Harganya sangat mahal, ya. Sementara buat kita yang hidup sekarang ini dalam keadaan sehat walafiat, kita bisa bernapas dengan lancar, dengan tenang, tanpa menggunakan ventilator. Itu adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa. Jadi sesungguhnya adanya pandemi ini bisa memberikan ibroh kepada kita. Betapa rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala diberikan berbagai macam kenikmatan berupa kesehatan. Kesehatan itu kadang-kadang baru bisa dirasakan kalau sudah mengalami sakit. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah hal-hal yang nampaknya perlu kita cermati secara bersama-sama. Semoga ibadah kita di bulan suci Ramadan ini bisa menambah
semangat kita untuk senantiasa bersyukur padanya. Tidak hanya mengucapkan secara lisan alhamdulillah, alhamdulillah, namun bagaimana rasa alhamdulillah tersebut masuk ke dalam hati dan jiwa kita. Lebih lanjut juga diwujudkan dengan bagaimana membalas, ya, membalas segala kebaikan-kebaikan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan kepada orang lain. Dengan berbagi dengan sesama adalah salah satu bentuk wujud syukur kita kepada Allah. Semoga ibadah kita bermanfaat dan menjadikan rasa syukur yang semakin mendalam. Suasana di bulan suci Ramadan ini semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikannya kita sebagai hamba-hamba yang terus bertakwa kepadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.